Jangan sampai Anda terjebak tipu daya setan hingga melakukan dosa tahbib. Apa itu dosa tahbib? Karena dosa ini sejuta dampak buruk bisa terjadi baik kepada wanita dan laki-lakinya yang menggiring kepada perzinahan. Ini dilakukan oleh pria dan wanita, berawal dari komunikasi sederhana, dilanjut dengan saling curhat, hingga tertanam cinta karena syahwat. Lebih parah lagi, ketika kejadian itu dialami oleh mereka yang telah berkeluarga. Karena interaksi lawan jenis yang tidak halal, Allah cabut rasa cintanya terhadap keluarganya, digantikan dengan kehadiran orang baru dalam hatinya. Disadari maupun tidak, sejatinya itu merupakan hukuman bagi orang yang telah bisa menikmati segala yang haram. Allah hilangkan dari dirinya untuk bisa menikmati sesuatu yang halal. Dosa tahbib diantara dosa besar yang mungkin jarang diketahui oleh kaum muslimin adalah dosa tahbib. Menjadi penyebab perceraian dan kerusakan rumah tangga. Karena kehadirannya, membuat seorang wanita menjadi benci suaminya dan meminta untuk berpisah dari suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis memberikan ancaman keras untuk pelanggaran semacam ini. Di antaranya, pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan bagian dariku seseorang yang melakukan tahbib terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya." Kedua, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dariku." Hadis riwayat Ahmad. Dalam penjelasannya tentang bahaya cinta buta, Ibnul Qayyim menjelaskan tentang dosa tahbib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang yang melakukan tahbib, dan beliau berlepas diri dari pelakunya. Tahbib termasuk salah satu dosa besar. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk meminang wanita yang telah dilamar oleh lelaki lain, dan melarang seseorang menawar barang yang sedang ditawar orang lain, maka bagaimana lagi dengan orang yang berusaha memisahkan antara seorang suami dengan istrinya atau budaknya, sehingga dia bisa menjalin hubungan dengannya? Al-Jawab, Al-Kafi. Bahkan, karena besarnya dosa tahbib, Syekhul Islam melarang menjadi makmum di belakang imam yang melakukan tahbib, sehingga bisa menikahi wanita tersebut. Majmu' Fatawa. Makna takbib dalam syarah Sunan Abu Daud Atzim Abadi menjelaskan, tahbib secara bahasa artinya menipu dan merusak. Dengan menyebut-nyebut kejelekan suami di hadapan istrinya, atau kebaikan lelaki lain di depan wanita itu. Di bagian lain, beliau juga menyebutkan, siapa yang melakukan tahbib terhadap istri seseorang. Maknanya adalah siapa yang menipu wanita itu, merusak keluarganya atau memotivasinya agar cerai dengan suaminya, agar dia bisa menikah dengannya, atau menikah dengan lelaki lain, atau cara yang lainnya. Az-Zahabi mendefinisikan tahbib, merusak hati wanita terhadap suaminya. Dalam fatwa Islam, usaha memisahkan wanita dari suaminya, tidak hanya dalam bentuk memotivasi si wanita untuk menuntut cerai dari suaminya. Yang juga termasuk tahbib, adalah ketika seseorang memberikan perhatian, empati, menjadi teman curhat terhadap wanita yang sedang ada masalah dengan keluarganya. Merusak hubungan istri dengan suaminya, tidak hanya dalam bentuk memotivasi dia untuk menggugat cerai. Bahkan semata upaya memberikan empati, belas kasihan, berbagi rasa, dan segala sebab yang membuat si wanita menjadi jatuh cinta kepadamu, merupakan bentuk merusak keluarga yang serius, dan usaha paling licik yang mungkin bisa dilakukan seseorang. Memahami hal ini, berhati-hatilah dalam bergaul dengan lawan jenis siapapun dia. Bisa jadi pada awalnya seseorang memiliki niat baik, niat saling menolong, niat merasa kasihan, perlu ada teman untuk berbagi rasa. Kan gak ada masalah kalau cuma jadi teman curhat, yang penting gak ada perasaan apa-apa. Kita kan niatnya baik, saling mengingatkan dan menasehati. Saya merasa dekat dengan Allah semenjak kenal Dia. Kita saling mengingatkan untuk tahajud, untuk puasa sunnah. Saya menjadi rajin ibadah karena nasihatnya, hatiku merasa nyaman dan tentram bersamanya.
Semoga dia menjadi pasanganku di surga, dan seaprek khayalan kasmaran lainnya. Ibnul Jauzi menukil nasihat dari Al-Hasan bin Soleh yang mengatakan, sesungguhnya setan membuka 99 pintu kebaikan, untuk menjerumuskan orang ke dalam satu pintu keburukan. Waspada bagi para lelaki, jangan sampai menerima curhat wanita tentang keluarganya. Bisa jadi ini langkah pembuka iblis untuk semakin menjerumuskan Anda. Terkecuali jika Anda seorang ulama, tokoh agama, yang berhak memberikan fatwa dengan ilmunya. Anda bisa menjelaskan halal haram satu masalah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari bahaya besar lingkungan yang kurang memperhatikan adab pergaulan. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat.